Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita ada di Pekan Paskah. Dan minggu lalu kita belajar dari seorang perempuan yang meninggikan Tuhan Yesus, memuliakan Yesus dengan segala yang dapat dia berikan untuk dapat menghormati Yesus. Dia rela memberikan apa yang terbaik yang dapat dia kerjakan, dan itu menunjukkan kecintaannya kepada Allah. Apa yang ia lakukan, apa yang ia buat. Alkitab mengatakan di mana saja Injil diberitakan, maka apa yang dilakukan oleh perempuan itu akan disebut untuk mengingat suatu perbuatan yang luar biasa, yang datang dari hati, datang dari syukur untuk memuliakan Yesus. Ini semangat Paskah yang perlu untuk kita bangun dalam diri kita tahun ini. Bagaimana kita betul-betul sungguh untuk terus menata hidup kita dari hari ke hari, membawa hidup kita untuk lebih hidup memberi yang terbaik bagi Tuhan. Nah, pagi ini saya ingin mengajak saudara bergeser kepada perikop setelah itu untuk melihat sebuah kontras atau sebuah keadaan yang berbeda, tidak untuk kemudian kita ikuti, tetapi paling tidak untuk mengingatkan diri kita tentang bahaya, yaitu bahaya tentang pengkhianatan yang sangat mungkin terjadi dalam diri setiap orang, siapa saja, di dalam sepanjang kehidupan manusia. Karena selama kita hidup di dunia, selama kita hidup dalam daging ini, kita itu tidak bisa melepaskan diri kita dari kebutuhan-kebutuhan kita. Dan setiap kebutuhan-kebutuhan kita itu dapat sewaktu-waktu membuat kita terjerat kepada sebuah tindakan pengkhianatan ketika kita tidak dapat sungguh-sungguh untuk mengantisipasi. Jadi tidaklah heran kalau kemudian Rasul Paulus di dalam surat Roma katakan bahwa di dalam tubuhku ini ada dua kekuatan yang selalu bertarung. Keinginan untuk melakukan yang baik dan keinginan untuk melakukan yang tidak baik. Itu selalu bertarung dan bertemu di dalam diri kita. Saudara, dari hati nurani terdalam ingin melakukan yang baik, tapi juga di dalam diri kita itu kadang-kadang muncul keengganan untuk tidak melakukannya. Entah sebabnya apa, tapi ada dua kekuatan yang selalu mau bertarung. Hati mau setia membaca firman, tapi tubuh kok malas. Rasanya kok pengen tidur. Lebih enak tidur daripada merenungkan firman. Ada dua hal yang selalu hati terdalam pengennya berdoa, tetapi di lain sisi ada keinginan enakan nonton film. Godaan seperti itu selalu ada di dalam diri. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita akan memperhatikan godaan-godaan itu untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, khususnya dalam persoalan pengkhianatan. Mari kita baca Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk
menyerahkan Yesus. Saudara, masalah pengkhianatan, peristiwa pengkhianatan, saya kira akan selalu menjadi drama dalam kehidupan manusia. Tidak bisa dielak. Persoalan-persoalan pengkhianatan akan selalu mewarnai hidup manusia. Entah saudara pernah mengalaminya atau tidak. Entah saudara pernah melihatnya atau tidak. Tapi di banyak tempat, banyak orang yang mengalami peristiwa-peristiwa pengkhianatan. Nah, salah satu peristiwa pengkhianatan terbesar yang mungkin saudara sering dengar dari zaman kuno, yaitu pengkhianatan seorang yang bernama Brutus. Dia adalah seorang yang sebenarnya mendapatkan belas kasihan dari seorang yang bernama Julius Caesar. Ketika terjadi perang saudara antara Pompei dan Julius Caesar, Brutus ada di pihak Pompei. Namun kemudian ketika Julius Caesar mengalahkan Pompei, Brutus kemudian diampuni dan diberi tempat oleh Julius Caesar di dalam senat pada waktu itu. Tetapi rupanya Brutus melalui sebuah pengaruh dari Cassius terus berupaya mencari kesempatan untuk menurunkan Julius Caesar, karena dia berpikir Julius Caesar akan memerintah dengan diktat. Dia berusaha mencari kesempatan untuk dapat bisa menghancurkan Caesar, sehingga pada suatu saat melalui sebuah permufakatan di dalam sebuah hari raya di bulan Maret, hari raya orang Romawi, Julius Caesar diundang ke sebuah pesta, dan disitulah akhirnya Julius Caesar dibunuh. Dan di dalam drama Shakespeare itu kemudian dikatakan, engkau Brutus. Ada sebuah kekecewaan di dalam diri Caesar yang sebenarnya sudah mengampuni Brutus, yang pada waktu itu bersekongkol dengan lawannya, memberi tempat kepada Brutus di dalam lingkaran kekuasaannya pada waktu itu. Namun kemudian Brutus justru mengkhianati Caesar. Sehingga kadang-kadang banyak orang menggunakan istilah-istilah Brutus kepada seseorang atau sekelompok orang yang berusaha untuk melakukan pengkhianatan. Nah, saudara, peristiwa di sekitar Paskah yang kita rayakan dan menjadi bagian dari hari raya Kristen yang juga berasal dari tradisi Yahudi, itu juga tidak bisa dipisahkan dari persoalan pengkhianatan. Cerita yang sudah kita baca tadi adalah sebuah kisah yang sangat terkenal, yang mungkin juga akan selalu diingat di sepanjang masa, di mana seorang murid Yesus yang bernama Yudas mengkhianati gurunya dan kemudian membawa gurunya untuk mati di kayu salib. Saudara, sekalipun peristiwa kematian Yesus adalah peristiwa yang jauh-jauh sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, bahkan kemudian sudah disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kalau di dalam Injil Matius kurang lebih sekitar 4 kali Yesus memberitahu tentang penderitaannya. Tetapi Alkitab tetap menyampaikan bahwa pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas, walaupun oleh karena itu Yesus harus mati dan karena itu ia menebus dosa manusia, Alkitab tetap memberikan penilaian bahwa pengkhianatan Yudas adalah sesuatu yang jahat. Matius 26 ayat 24 misalnya mengatakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Jadi memang Yesus akan mati, dia akan pergi sebagaimana tertulis.
Akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Sekitar tahun 70 kemudian ditemukan Injil Yudas, yang menurut para ahli yang mencoba untuk mengecek originalitas kitab itu mengatakan ya dia ada di sekitar atau lahir di sekitar abad kedua, di sekitar tahun 180-an sampai 185-an. Namanya Injil Yudas. Tetapi Injil Yudas ini memberikan gambaran yang lain. Kali tidak saudara tahu nanti kalau orang ngomong-ngomong Injil Yudas apa sih isinya. Nah, di dalam Injil Yudas itu digambarkan bahwa Yudas itu teman akrabnya Yesus. Dan Yesus memberikan suatu pesan penting kepada Yudas untuk dia melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatu agar Yesus kemudian mati di atas kayu. Sehingga di dalam ayat itu Yudas, bukan ayat itu, dalam Injil Yudas, Yudas digambarkan sebagai sosok protagonis yang mengambil peran dalam rangka karya keselamatan itu dapat berjalan. Nah, namun Injil ini di dalam sejarah kanonisasi Alkitab tidak masuk, karena di dalam pertimbangan-pertimbangan pengumpulan Alkitab pada waktu itu mungkin dilihat memiliki sebuah garis pemahaman yang berbeda dengan apa yang ada di dalam garis besar pemahaman Injil-Injil lain yang ditulis lebih awal dari penulisan Injil Yudas. Jadi ada standar-standar tertentu mana kitab suci yang kemudian berwibawa di dalam Alkitab yang kemudian dikumpulkan pada masa itu. Jadi kalau PL itu selesai sekitar tahun 90-an, 100-an terkumpul, PB itu nanti baru abad kelima, baru kemudian terkumpul seperti Alkitab kita ini. Jadi ada sebuah proses panjang di mana gereja perdana mencoba untuk melihat bagian-bagian kitab suci yang sudah berwibawa, yang kemudian dikumpulkan dan kemudian dikumpulkan menjadi satu sebagaimana Alkitab yang kita terima hari ini, sehingga jumlah kitab suci yang dianggap telah berwibawa, jadi bukan dikumpulkan baru diberi kewibawaan, bukan, tapi Alkitab ini sudah berwibawa dulu karena dipakai di dalam komunitas-komunitas Kristen pada waktu itu, baru kemudian dikumpulkan dan kemudian menjadi satu seperti yang kita lihat, sehingga kanonnya sebut kanon tertutup. Nah, tentu ada banyak hal lain yang kemudian kita bisa pelajari tentang peristiwa penulisan kanon atau pengumpulan kanon kitab suci, atau apa yang disebut dengan kanon kitab suci. Mungkin lain kesempatan memang saudara tertarik, kemudian kita belajar bagaimana sih proses Alkitab itu terkumpul seperti sekarang. Nah, jadi ada banyak sekali pandangan tentang Yudas. Tetapi di dalam Injil-Injil, baik Matius, Lukas, Markus, Yohanes, kita tidak melihat gambaran seperti yang dicatat dalam Injil Yudas. Gambaran yang ditunjukkan di sini jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dinilai negatif dari kehidupan Yudas. Nah, hari ini kita akan belajar dari peristiwa pengkhianatan Yudas, untuk melihat apa sebenarnya Alkitab mau ingatkan kepada kita tentang penyebab dari pengkhianatan dan sejauh mana dampak dari pengkhianatan itu jika terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita memperhatikan bagian ini, saudara. Pengkhianatan Yudas di dalam Injil yang ditulis di dalam Alkitab rupanya dipahami dan ditanggapi dengan berbagai macam sudut pandang. Jadi ada berbagai tanggapan
ada berbagai pemahaman di dalam melihat peristiwa pengkhianatan Yudas. Sehingga kita kemudian dapat bisa menilai bahwa sebenarnya Alkitab juga mencoba menafsirkan setiap pengalaman-pengalaman kehidupan manusia. Sama seperti kita lah. Hidup kita ini setiap hari sebenarnya menafsirkan. Ada pengalaman baik buruk dalam diri kita. Semua itu kita tafsirkan. Anda mau lihat sisi jeleknya atau Anda mau lihat sisi negatifnya. Ada orang yang melihat satu kejadian dalam hidupnya, dia berkata, Tuhan sedang memproses saya untuk saya menjadi lebih baik. Tapi juga ada orang yang berkata, aduh memang nasib apes saya hari ini. Kejadiannya sama, tapi ada yang mencoba melihatnya sebagai sesuatu yang negatif, ada yang melihatnya sebagai sesuatu yang lebih positif. Hidup itu adalah sebuah proses penafsiran. Setiap hari saudara bangun pagi, melihat kenyataan, saudara mulai menafsirkan setiap kejadian demi kejadian. Cara Anda menafsir hidup menentukan cara Anda melihat hidup. Jadi hidup kita ini adalah sebuah hidup yang penuh dengan penafsiran. Maka muncul beraneka ragam tanggapan. Kan? Indonesia tidak jadi tuan rumah Piala U20 aja berbagai macam tafsiran tanggapan. Kan? Ada yang melihatnya positif, ada yang melihatnya negatif, macam-macam. Ada mengaitkannya dari perspektif agama, ada yang melihatnya dari perspektif yang lain. Semuanya beraneka ragam cara pandang, dan setiap orang bebas untuk menilai. Nah, cara kita menilai menentukan bagaimana sikap kita ini. Jadi penting bagi kita bagaimana kita sebenarnya memahami hidup itu. Kalau Anda memahami hidup itu konstruktif, maka hidupmu ya lebih konstruktif. Tapi kalau engkau memahami hidup itu destruktif, maka kecenderungannya juga destruktif. Nah, sama dengan persoalan pengkhianatan Yudas, Alkitab memberikan berbagai tanggapan. Contohnya, Lukas memahami pengkhianatan Yudas sebagai akibat yang tidak dapat dipisahkan dari pengaruh kuasa jahat, yaitu iblis. Jadi kalau Yudas jatuh kepada pengkhianatan, ya karena Yudas dipengaruhi oleh kuasa jahat, kuasa iblis yang ada di dalam kehidupan manusia. Kejahatan muncul dan tidak bisa dipisahkan dari pengaruh kuasa jahat dalam hidup manusia. Itu Lukas. Sehingga kalau ada orang jahat, maka Lukas mencoba melihat kekuatan yang ada di balik itu. Sejauh mana kekuatan itu diberi tempat, sejauh mana kekuatan itu berpengaruh, maka seperti itulah perwujudannya di dalam hidup manusia. Jadi dia melihat apa yang ada di balik, sesuatu yang bersifat supra alami, dunia supranatural yang turut mempengaruhi apa yang natural. Tetapi Injil Matius melihat dengan cara yang berbeda. Injil Matius, sebagaimana yang kita baca tadi, tidak menyinggung-nyinggung persoalan iblis, tidak menyinggung-nyinggung persoalan kuasa jahat. Sehingga dengan demikian kita dapat melihat bahwa Matius mencoba melihat bahwa persoalan pengkhianatan, persoalan keputusan untuk melakukan yang jahat, persoalan untuk menghadirkan sesuatu yang tidak baik, itu datang, itu berasal dari sikap hawa nafsu manusia itu sendiri. Manusia bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Kejahatan lahir dari keputusan manusia itu sendiri. Dua sudut pandang yang berbeda, tapi tidak mesti harus kita pertentangkan. Tetapi para penginjil ini mencoba melihat keputusan-keputusan seperti itu. Sehingga kalau kemudian kita mau coba lihat benang merahnya, ya kita bisa melihat bahwa di satu sisi ada pengaruh itu,
Tapi di satu sisi manusia juga tidak boleh melepaskan tanggung jawab. Matius mencoba untuk melihat lebih dalam bahwa setiap kejahatan, pengkhianatan itu adalah keputusan manusia itu. Hawa nafsu, kejahatan manusia, keputusan manusia itu terlihat di dalam kisah ini, tergambar ketika Yudas berinisiatif mendatangi para imam. Lalu kemudian dia berkata di dalam bagian ayat yang 15, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Matius pasal 26 ayat 15 ini melihat bahwa Yudaslah yang mengambil inisiatif. Tidak ada diceritakan pengaruh kuasa iblis, tidak diceritakan pengaruh kuasa jahat. Matius ingin tekankan bahwa pengkhianatan Yudas lahir dari persoalan kemanusiaan. Pengkhianatan Yudas terlihat ketika Yudas sendiri berinisiatif datang kepada pemimpin agama pada waktu itu. Berarti Yudas tahu ada konflik antara Yesus dengan para pemimpin agama. Yudas tahu bahwa beberapa para pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada waktu itu, imam-imam kepala pada waktu itu adalah orang yang memang sedang mengincar Yesus. Yudas tahu situasi, kondisi, konflik yang terjadi pada waktu itu. Tetapi di sisi lain, Yudas punya keinginan-keinginan tertentu di dalam dirinya. Nah, ini yang saya katakan, bahwa selama hidup manusia, kita itu akan selalu ditantang oleh godaan-godaan yang lahir dari keinginan kita. Mengapa Yudas mendatangi para imam? Karena dia tahu ada peluang untuk dapat memperkaya dirinya. Dia tahu ada peluang untuk dia dapat cantepi. Dia tahu ada peluang untuk dia bisa mendapatkan sesuatu, sementara dia ingin memiliki sesuatu. Kalau kita memperhatikan Yudas, Yesus, dan para murid-murid Yesus, ya mungkin bisa dikatakan sebagai kelompok yang mungkin tidak terlalu kaya-kaya banget. Kalau mereka berkeliling pada masa itu melaksanakan panggilan, tentu mereka membutuhkan. Dan mungkin saja mereka adalah orang-orang yang membutuhkan yang namanya basic needs, kebutuhan-kebutuhan dasar. Dan ketika kebutuhan-kebutuhan dasar itu begitu kuat menjadi kebutuhan mereka, maka tuntutan-tuntutan untuk mendapatkan sesuatu itu menjadi sesuatu yang sangat masuk akal. Sehingga kalau kemudian kita melihat ada gejala yang mendorong Yudas ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, ini menggoda Yudas. Kalau dalam Injil Yohanes, dia suka curi-curi uang, katakan. Ketika ada perempuan mempersembahkan minyak yang mahal, dia berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Mata Yudas, perhatian Yudas bukan tertuju kepada dedikasi yang dilakukan oleh perempuan ini. Pikiran Yudas bukan terarah kepada apa yang dikerjakan, bentuk bakti apa yang dibuat oleh perempuan ini. Tetapi pikiran Yudas hanya tertuju kepada berapa tuh nilai dari minyak yang mahal itu. Wah, kalau ini dijual, mungkin ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Pikiran Yudas tertuju kepada persoalan-persoalan seperti itu. Dan tidak heran ketika perempuan itu datang memberikan sesuatu, melihat Yesus sebagai sosok yang patut dipuji, Yudas melihat Yesus sebagai satu sosok yang dapat menghasilkan uang. Hebat kan? Lalu dia datangi imam-imam itu. Apa yang kau bisa berikan pada? Itu dulu.
Kau mau kasih saya apa kalau aku serahkan Yesus? Kau mau beri saya apa kalau aku serahkan Yesus? Ketika perempuan itu menjadikan Yesus sebagai pusat pujian kehidupan, dan bagaimana ia memberikan sesuatu, Yudas yang justru adalah orang lingkaran dalam Yesus, menjadikan Yesus sebagai objek untuk mendatangkan uang. Ini otokritik untuk orang dalam, otokritik untuk orang-orang yang katanya ada di sekitar Yesus, ada di sekitar firman, ada di sekitar mimbar, ada di sekitar pewartaan, ada di sekitar kehidupan orang percaya yang justru harusnya lebih dekat melihat Yesus, tetapi justru melihat Yesus sebagai objek yang bisa mendatangkan uang. Ini suatu kritik besar bagi kehidupan orang Kristen, bahkan mungkin bagi pemimpin-pemimpin agama seperti saya. Saya melihat Yesus seperti apa? Saya melihat Yesus sebagai apa? Apakah melihat Yesus sebagai pribadi yang harus dipuji, disembah, dimuliakan, ditinggikan di dalam setiap pewartaan? Atau sebagai objek yang sekedar hanya mendatangkan kepentingan, keuntungan bagi diri sendiri? Menarik membaca Alkitab begini, hingga kita bisa melihat pedang-pedang dari firman Tuhan itu nusuk kemana-mana. Sebelum nusuk kepada saudara, nusuk ke saya dulu. Yesus saya mau jadikan apa? Apa saya mau jadikan sebagai pusat penyembahan yang kepadanya dedikasi hidup ini saya berikan? Atau saya jadikan pusat untuk dapat mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri? Ini menjadi renungan tersendiri buat saya. Dan inilah kekuatan firman Allah sebenarnya. Amin. Kalau Anda membaca firman Tuhan, jangan hanya untuk memperkaya diri saudara dengan berbagai informasi di dalam, tetapi apakah firman itu mentransformasi dan mengubah hidup saudara? Ini yang paling penting. Membaca firman Tuhan bukan hanya untuk memberikan kepada kita informasi-informasi yang kaya tentang firman Allah, tapi apakah firman itu mengubah hidup saudara? Haleluya. Firman Allah mengingatkan kita, siapa Yesus bagi diri kita sebenarnya. Nah, dalam ayat ini terlihat bahwa orientasi Yudas kepada uang, atau mungkin dalam ayat Alkitab yang lain, kecintaannya kepada kekayaan, telah mengubah orientasi Yudas terhadap Yesus. Dalam cara Yudas melihat Yesus, orientasi yang salah, yang tidak lagi melihat Yesus sebagai pusat mengapa ia mengiring dia, tetapi uang, harta, kekayaan yang menjadi pusat segala-galanya, dapat merusak kesetiaan, dapat merusak kualitas hubungan, dapat merusak nilai-nilai kebenaran. Karena sekarang yang menjadi orientasi tunggal, yang menjadi goal, yang menjadi sasaran, yang menjadi tujuan, yang menghiasi seluruh perjalanan kehidupan Yudas, bukan dari Yesus, tapi uang. Jadi kalau dilihat dari piramida kehidupan Yudas, Yesus itu sudah dipindahkan ke nomor sekian. Yang di atas itu kepentingannya sendiri.
dalam hal ini kecintaannya kepada uang. Ketika uang menjadi objek penyembahan, ketika harta menjadi pusat, dia dapat membawa seseorang pada fakta-fakta pengkhianatan. Matius 6 ayat 24 katakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Lihat, tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saya kasih tanda kurung sekaligus. Tidak bisa ada dua Tuhan dalam hidup kita. Saya sampaikan ini bukan berarti kemudian kita tidak butuh uang, bukan ya. Tapi skala prioritas orientasinya itu. Skala orientasi, skala prioritas di atas segala-galanya. Kalau mau hidup kita benar, Tuhan tempatkan di atas kita. Dari sini nanti diturunkan semua. Dari sini kemudian diturunkan, di breakdown hal-hal lain. Persoalan kebutuhan, persoalan keuangan, persoalan kehidupan dan segalanya. Tapi pusatnya adalah Tuhan. Sehingga ketika kita melihat hidup, maka cara pandangnya, kacamatanya adalah kacamata yang disampaikan Tuhan. Ketika kita melihat pekerjaan, kacamatanya adalah kacamata yang diajarkan Tuhan. Ketika kita melihat persoalan hubungan, keluarga, relasi, kacamatanya adalah kacamata yang diajarkan Tuhan. Saudara akan melihat seluruh aspek kehidupanmu tadi di dalam perspektif yang benar jika kacamatanya adalah kacamata Tuhan. Jika goalnya, tujuan akhirnya adalah hidup memuliakan Tuhan. Tapi kalau kacamatamu ini uang, tok, atau kekayaan, maka kau akan melihat saudaramu kesempatan untuk mencari uang. Melihat relasi, kesempatan mencari uang. Melihat pelayanan, kesempatan mencari uang. Hubungan, pertemanan, kesempatan mencari uang. Melihat segalanya, kesempatan mencari uang. Banyak. Saudara, teman, Alkitab, Tuhan, itu semuanya adalah wah. Saudara tahu akibatnya? Kalau relasi itu tidak menghasilkan uang, ngapain berteman sama dia? Tapi kalau ada uang, ya baik-baiklah. Tujuannya, ya dapat sopoy, dapat uang, dapat kesempatan. Karena semuanya dinilai dengan uang. Kalau relasi kira-kira menghalangi saudara mendapatkan apa yang saudara inginkan, putuskan relasi. Jadi kalau saudara nonton drama-drama, sinetron itu, kalau dilihat dengan cara yang benar, saudara akan lihat kecenderungan manusia. Akan terjadi yang namanya pengkhianatan. Akan terjadi. Kalau yang ini lebih mendatangkan itu, enggak apa, saya bocorkan, enggak apa, saya berkhianat sama dia. Kenapa? Uang lebih tinggi dari sekedar pertemanan. Uang lebih manjur dari sekedar keluarga. Uang lebih hebat dari sekedar Alkitab. Uang lebih menjanjikan daripada sekedar Tuhan-Tuhanan. Ngapain? Yang penting kan uang. Yang penting kan saya dapat kekayaan. Yang penting kan saya dapat jabatan. Tuhan nantilah belakangan. Kalau sudah mau, itu baru Tuhan. Baru ingat, selama masih sehat Tuhan. Kan cita-citanya gitu. Ya? Hidup senang-senang, muda kaya raya, udah mau mati, masuk surga caranya bertobat. Syukur kalau masih ingat Tuhan. Kalau tidak sempat ingat Tuhan,
Orang akan terjebak kepada pengkhianatan ketika uang itu menjadi objek, ketika kekuasaan, ketika jabatan, ketika posisi. Dan dia akan membawa seorang pada fakta pengkhianatan. Nah, pengkhianatan terbesar adalah pengkhianatan pada nilai-nilai kebenaran yang substansial dalam hidup. Ikatan-ikatan yang seharusnya dipertahankan diputus hanya karena kebenaran yang harusnya dipertanggungjawabkan akhirnya diabaikan oleh hanya karena uang. Kesetiaan yang seharusnya tetap dipertahankan diputuskan oleh karena uang. Tuhan kiranya tolong kita semua. Amin. Tuhan kiranya tolong kita semua. Jangan sampai kita menjadi teman-temannya Yudas ini. Ini real, saudara. Apa yang Yudas lakukan ini sangat-sangat manusiawi. Siapa orang yang tidak butuh uang? Siapa orang yang tidak butuh kekuasaan? Siapa orang yang tidak butuh rasa hormat? Siapa orang yang tidak butuh yang namanya kenyamanan? Selama kita hidup di dalam daging ini, masih pengen makan nasi, masih tahu yang rasanya panas itu panas, dingin itu dingin, masih ngerti yang rasanya enak dan nyaman, kita akan selalu tergoda. Dan itu awal dari persoalan pengkhianatan. Yalah, kita harus jujur pada diri kita. Kejujuranmu pada diri sendiri itu justru jalan awal engkau bisa mengantisipasinya. Jangan sok kuat. Waspadailah diri kita sendiri. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana sebenarnya kita dapat mewaspadai potensi dari pengkhianatan. Saudara, sikap pengkhianatan lahir ketika orientasinya itu berubah. Ketika Tuhan tidak menjadi pusat dari orientasi. Ketika kekayaan uang itu kemudian menguasai seluruh alam berpikir kita, tujuan hidup kita. Nah, semua bisa diantisipasi dengan cara apa? Alkitab katakan bahwa seseorang hanya bisa mengantisipasinya ketika dia mengerti siapa sebenarnya yang dapat dan harus menjadi pusat di dalam seluruh hidup kita. Nah, ini kan berarti persoalan skala prioritas. Ini persoalan bagaimana kemudian kita harus memahami siapa yang menjadi pusat di dalam diri kita. Kalau kita belajar dari pengalaman Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 4, ketika Yesus dicobai di padang gurun, saudara akan melihat apa yang kemudian dilakukan oleh Yesus. Saudara lihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Ujian Yesus sebenarnya ujian kemanusiaan. Basic needs, roti, persoalan makan. Lalu persoalan security, keamanan. Dan persoalan kemuliaan. Banyak orang gagal dan banyak orang terjatuh, bahkan dapat menjadi pengkhianat ketika orang diperhadapkan pada persoalan perut, ekonomi, basic, kebutuhan dasar. Banyak juga orang yang kemudian tergoda oleh persoalan security. Karena ini kebutuhan dasar hidup manusia, rasa aman. Juga banyak orang yang kemudian menjadi pengkhianat karena persoalan kemuliaan di dalam hidupnya. Yesus dicobai untuk ketiga hal di dalam Injil Matius. Yesus dicobai
Dan apa yang dialami oleh Yesus sebenarnya refleksi dari pencobaan-pencobaan yang dialami oleh manusia. Bahkan ketika Yesus mau menuju kayu salib pun, Yesus dicobai dengan hal. Apakah dia ingin tetap mempertahankan atau dia mau tunduk kepada Bapa, masuk menjadi seorang Mesias yang menghamba, Mesias yang mau menderita. Yesus juga bergumul keras ketika dia berkata, kalau boleh lalukanlah cawan ini Tuhan. Siapa yang mau menderita? Siapa yang mau dihina? Siapa yang mau dianggap nol? Harga diri, men. Kan? Susah. Ini tantangan. Tetapi Yesus berhasil. Apa yang ia lakukan di dalam baptisan, apa yang ia lakukan di dalam pencobaan di padang gurun, apa yang ia kerjakan di Taman Getsemani, semua menunjukkan kemenangan Yesus. Yesus mampu melawan godaan. Nah, saudara, kalau kita mau menjadi pribadi-pribadi yang menang juga terhadap berbagai godaan yang dapat menggeser kita dan membawa diri kita menjadi pengkhianat-pengkhianat di dalam hidup ini, saudara harus belajar dari Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus menempatkan Allah. Yesus menempatkan firman. Yesus bersedia untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagai representasi manusia baru yang menang menghadapi tantangan padang gurun. Nenek moyang Israel masuk padang gurun kalah. Yesus masuk padang gurun menang. Setiap kali iblis datang kepadanya, Yesus berbicara dan menempatkan kebenaran firman itu pada porsi. Manusia memang butuh roti, tapi manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Kita butuh uang, kita butuh makanan, kita butuh kebutuhan-kebutuhan kita. Kau tidak harus hidup dikuasai oleh itu, karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi hidup dari kebenaran firman yang dapat menghadirkan berkat-berkat jasmani. Kamu hidup bukan hanya dari persoalan keselamatan, tapi kamu hidup juga dari ketundukan kepada Allah. Iblis bisa tawarkan semua hal yang membuat engkau dimuliakan. Yesus ditantang oleh iblis. Lihat seluruh dunia ini, aku bisa berikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Yesus berkata, hai iblis, hanya kepada Dia kita harus berbakti. Enyahlah kau iblis. Yesus dalam kalahkan ketika Yesus mengajarkan sebagai seorang manusia, Allah adalah pusatnya. Allah adalah pusat. Sakit ya, tergoda ya, seakan-akan merasa hilang ya, tetapi sebenarnya kau tidak akan kehilangan apapun ketika kau menempatkan Allah pada puncaknya. Pada waktunya Allah akan meninggikanmu. Pada waktunya engkau melihat bagaimana karya Allah. Di dalam ayat 11, di dalam pasal 4 Injil Matius itu, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah. Siapa yang disuruh lihat? Siapa yang disuruh lihat? Iblis yang disuruh lihat. Kita yang membaca ini, lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Luar biasa karya itu. Mungkin kita dicobai, mungkin ada rasa sakit, mungkin ada rasa tidak nyaman, mungkin ada rasa bagaimana. Ketika sesuatu yang kita anggap kita butuhkan seakan-akan terlepas karena kita setia kepada Allah. Tapi
Tapi Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, Tuhan ingin hidup kita itu diberkati. Tapi tidak harus jadi pengkhianat. Harga 30 keping perak itu harga seorang budak, seorang hamba. Di sisi negatif, kita melihat betapa rendahnya Yesus dihargai oleh Yudas. Tapi di sisi yang positif, kita melihat Yesus menggenapkan dirinya untuk menjadi seorang Mesias yang menderita, Mesias yang menghamba. Itu terbukti di dalam peristiwa pengkhianatan. Di balik seluruh sejarah kehidupan manusia, Allah membuktikan karyanya. Dia tidak pernah gagal untuk menyatakan. Tapi bukan berarti dengan demikian lalu Yudas menjadi pahlawan. Makanya Matius pasal yang berapa tadi? Ayat yang saya sebutkan di dalam Matius pasal 26 ayat 24 tadi mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserang. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Matius sendiri memberikan penilaian. Allah punya rencana sendiri. Tetapi pengkhianatan adalah sebuah kejahatan. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran? Jadikan Tuhan sebagai pusat. Kalau Tuhan pusatnya, saudara akan melihat seluruh aspek hidup saudara di dalam perspektif Allah. Dan saudara akan ditolong bagaimana bersikap sesuai dengan kehendak Allah. Engkau akan bekerja dengan kehendak Allah. Engkau akan menghargai relasi di dalam perspektif kehendak Allah. Engkau akan menilai ini namanya hubungan keluarga dari perspektif firman Allah. Dan engkau akan ditolong untuk mengambil keputusan yang benar. Jangan pernah menjadi pengkhianat di dalam hidup. Tentu di dalam hal ini pengkhianat yang dimaksudkan ketika kita mengorbankan kebenaran yang diajarkan. Orang lain bisa sebut Anda pengkhianat ketika mungkin Anda dianggap berbalik. Tetapi jika yang kau lakukan adalah prinsip kebenaran, engkau bukan pengkhianat. Engkau adalah pejuang kebenaran. Engkau adalah orang-orang yang menghidupi kebenaran. Jadi prinsip dasarnya adalah nilai apa yang saya perjuangkan dalam hidup saya. Nilai apa yang saya kedepankan dalam hidup saya. Dengarkanlah firman. Jadikan dia sebagai prinsip dasar dan nilai dasar dari kehidupan kita. Karena dunia bergolak, gereja bergolak, karena berbagai bentuk-bentuk pengkhianatan yang bisa terjadi di dalam. Tapi hari ini kita belajar. Jadilah orang-orang yang hidup di dalam. Memang mudah, memang tidak mudah, memang sulit, memang tidak gampang. Tetapi roh Tuhan yang ada di dalam diri kita akan menguatkan kita untuk melakukan yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan.